Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Okta Marcella dari kelas 3 BKIB. Di sini kita akan bersama-sama belajar mengenai public speaking. Nah, apa sih yang mau dibahas di sini? Ya, khususnya di sini kita akan membahas tentang personal problem dalam public speaking. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak videonya. Ya baik, langsung saja. Di dalam public speaking, pasti terdapat beberapa kendala. Nah, kendala tersebut bisa muncul baik itu faktor internal maupun faktor eksternal diri seseorang tersebut. Nah di sini yang akan kita kaji atau yang akan kita pelajari itu kendala yang muncul dari dalam diri seseorang, baik itu berkaitan dengan fisik maupun mental seseorang. Nah, ada berapa sih personal problem yang muncul dari dalam diri seseorang? Di sini sebenarnya itu ada banyak ya, tapi di sini yang akan kita pelajari ada 4 poin. Yang pertama yaitu grogi atau gugup, terus adanya rasa takut salah, adanya kecemasan, dan juga kurangnya persiapan. Nah, yang nantinya akan kita bahas satu persatu untuk lebih jelasnya. Yang pertama itu grogi atau gugup. Nah, grogi atau gugup dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya bisa jadi itulah pengalaman pertama kali tampil di depan banyak orang. Terus bisa karena merasa menjadi pusat perhatian banyak orang. Nah, bisa juga karena perasaan tidak siap tampil gitu. Nah, untuk cara mengatasinya bagaimana? Nah, di sini untuk cara mengatasinya, menurut Stephen D. Boyd ada 6 cara. Yang pertama yaitu melakukan persiapan. Selanjutnya ada tampilkan wajah yang ramah. Nah, selanjutnya memikirkan hal positif tentang materi pidato. Siapkan juga pembukaan dengan menarik perhatian audiens. Nah, lakukan juga jeda sebelum melakukan pidato. Saat kita selesai melakukan kontak mata dengan audiens, tapi dengan wajah yang bersahabat ya, jangan dengan wajah yang kurang bersahabat, nggak ramah gitu. Nah, selanjutnya memasukkan pengalaman pribadi di awal pembicaraan agar ketika kita menyampaikan materi kita itu bisa nyaman dan rileks. Selain itu juga bisa dengan cara menenangkan diri dulu, terus dengan cara latihan, terus kita juga fokus. Ketika menyampaikan materi, kita bergerak, improvisasi gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya rasa takut salah. Rasa takut salah dan tidak percaya diri sebagian besar itu bisa disebabkan karena seseorang ditunjuk untuk maju ke depan. Namun, selanjutnya dengan beberapa bujukan, nah akhirnya seseorang tersebut mau maju ke depan. Namun, biasanya ketika sudah berada di depan langsung, timbul rasa tidak percaya diri yang ditunjukkan dengan volume suara yang pelan, terbata-bata, dan juga ada yang menundukkan pandangan. Nah, gimana sih cara mengatasi rasa takut dan tidak percaya diri? Nah, ada beberapa cara, yaitu dengan mencoba meyakinkan kepada seseorang tersebut bahwa ketika sudah di depan itu tidak semenyeramkan tampil di depan banyak orang. Nah, dengan bujukan
akhirnya berani untuk maju ke depan. Riset menunjukkan bahwa ketika sudah maju ke depan, maka setelahnya perasaan takut salah dan tidak percaya dirinya hilang seiring dengan rileks dan terbawa suasana ketika sedang berada di depan. Yang selanjutnya itu kurangnya persiapan. Nah, orang akan menjadi sangat gugup dan terbata-bata hingga akhirnya berkeringat dingin jika tidak memiliki keberanian dalam dirinya sendiri untuk berbicara di depan umum. Nah, karenanya dibutuhkan latihan dan persiapan sebelum melakukan public speaking. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih? Gitu. Nah, yang perlu dipersiapkan yaitu pertama dari diri kita sendiri itu relax, know the room, atau kita kuasai tempat, kuasai panggung. Nah, know the audience. Nah, kita pahami betul tuh audiens kita. Mereka tuh sukanya yang seperti apa, maunya yang seperti apa, suasana yang seperti apa yang mereka inginkan gitu. Kita sebagai pembicara juga kita harus paham. Terus selanjutnya ada know the material atau materi yang dibawakan. Nah, kita tuh harus paham betul apa materi yang akan kita sampaikan gitu. Jadi ketika kita sudah berada di depan, kita tuh paham poin-poin apa aja yang perlu kita bicarakan dan poin-poin apa aja yang tidak perlu kita sampaikan, seperti itu. Nah, untuk menunjang persiapan kita sebelum melakukan public speaking atau tampil di depan banyak orang, itu kita perlu yang adanya teknik vokal. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seseorang pembicara mengenai teknik vokal itu ada beberapa poin. Yang pertama itu intonasi, yaitu nada bicara kita tuh harus tepat sehingga audiens itu mudah memahami makna pembicaraan kita. Selanjutnya ada aksentuasi. Apa sih aksentuasi? Nah, aksentuasi itu penekanan pada kata-kata tertentu yang kita anggap penting. Gitu. Selanjutnya yang tak kalah penting yaitu artikulasi. Nah, jadi pelafalan kita itu harus jelas dan juga benar. Selanjutnya juga ada pemenggalan kalimat. Pemenggalan kalimat itu harus pas gitu. Selanjutnya ada volume suara. Nah, ini volume suara juga perlu ya kita perhatikan. Jadi jangan terlalu pelan ataupun jangan terlalu keras gitu. Nah, selain teknik vokal ada juga bahasa tubuh. Nah, apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Ada beberapa. Yang pertama itu melangkah dengan tenang dan yakin. Jadi kita tuh jangan ragu-ragu ketika udah tampil di depan gitu. Anggap aja kita tuh benar-benar udah menguasai semuanya gitu. Nah, terus kita juga perlu cari tempat berdiri yang tepat. Nah, sehingga posisi kita itu mudah untuk dilihat oleh banyak orang gitu. Nah, ketika berdiri juga kita tuh harus berdiri yang tegak, jangan membungkuk, bersandar ataupun miring. Tuh. Nah, yang selanjutnya itu kecemasan. Penyebab kecemasan menurut Sigmund Freud dalam teori psikoanalisis yang dikutip oleh Justinus ada 3 poin. Yang pertama, kecemasan adalah suatu sinyal yang ditujukan kepada ego bahwa ada dorongan yang tidak dapat diterima mendesak keluar untuk memasuki alam sadar. Nah, yang kedua, yaitu sebagai suatu sinyal, kecemasan itu menyadarkan ego untuk mengambil suatu tindakan untuk mempertahankan diri terhadap tekanan dari dalam. Nah, yang ketiga,
Kecemasan adalah suatu gejala konflik bawah sadar yang tidak terpecahkan. Gimana sih cara mengatasi kecemasan? Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu pikiran irasional atau jangan menghindar dari masalah, tetapi kita hadapi dan temukan tekniknya. Jadi kita menemukan metode kita sendiri untuk keluar dari masalah tersebut. Selanjutnya itu ada impresi atau kesan yang didapat dari lingkungan. Nah, ketika lingkungan itu welcome, pasti kita tuh lebih cepat untuk relax dan tidak terlalu cemas gitu. Jadi kita bisa mengatasinya gitu. Nah, selanjutnya itu volume suara dan gestural. Nah, bisa diatasi dengan menaikkan volume, juga mengatur pernafasan. Nah, oke, yang terakhir di sini itu beberapa tips persiapan public speaking. Nah, ada 3 poin penting yang harus kita persiapkan. Yang pertama yaitu dari segi mental, kita tuh harus rileks, terus bisa atasi gugup kita itu dengan menarik nafas panjang dan dalam. Selanjutnya tersenyum, tampil percaya diri, dan yang paling penting be yourself atau jadi diri kalian sendiri. Jangan mengikuti jangan kita mengikuti gaya orang lain gitu yang membuat kita tuh tidak nyaman gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu fisik. Nah, di sini tuh jaga mulut dan tenggorokan kita agar tetap basah. Terus jaga juga makan atau minuman yang akan mengganggu organ tubuh. Nah, minimal itu 1 jam sebelum kita tampil gitu. Jadi kita tuh jangan makan sembarangan gitu, jangan kebanyakan minum es, terus banyak makan gorengan gitu, yang membuat tenggorokan kita tuh nggak nyaman gitu. Nah, ini nih yang paling penting juga, materi. Jadi tuh kita tuh harus membaca literatur dulu, terus menyusun kerangka materi, dan yang terpenting adalah kita menguasai materi. Jadi kita tuh di depan tuh nggak bingung, kita tuh mau ngomong apa di depan, poinnya apa aja gitu. Itulah ya beberapa materi tentang personal problem ketika melakukan public speaking. Nah, materi tersebut itu saya dapatkan dari beberapa referensi yang ada di video ini ya. Bisa kalian baca sendiri, bisa kalian lihat sendiri. Semoga dengan adanya video ini, dengan adanya materi ini, kita sebelum public speaking itu bisa melakukan persiapan yang lebih matang lagi. Nah, itu dia sedikit sharing tentang personal problem dalam public speaking. Semoga bisa bermanfaat. Banyak salah mohon maaf. Apabila ada kritik ataupun saran, silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.